Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan ketiga nikmat ini alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang berbahagia, saya akan menyampaikan sedikit apa yang saya dapatkan, ya, baik itu dari sumber Al-Quran atau dari media massa, ya, atau dari WhatsApp yang setiap hari, ya, berita yang bersimpang siur. Kemudian kalau kita ingin selamat, ya, dunia akhirat, ternyata kita harus merencanakan kebaikan dari detik ke detik, ya, dari menit ke menit, dari rencana yang satu ke rencana yang lainnya. Jangan sampai hati kita ada rencana kejahatan-kejahatan sehingga mencelakakan, ya, atau menyengsarakan orang lain, ya. Sebagaimana orang-orang yang memang hidup dalam jalan kesesatan selalu mencari hal-hal seperti itu, ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Alaq, ya, atau Iqra, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Robmu, ya, yang menciptakan, maksudnya menciptakan semua makhluk. Dia telah menciptakan manusia atau jenis manusia dari alaq. Lafal alaq bentuk jamak dari lafal alaqah, yang artinya segumpal darah yang kental. Bacalah. Lafal ayat ini mengukuhkan makna lafal pertama yang sama, dan Robmulah yang paling pemurah. Artinya tiada seorang pun yang dapat menandingi kemurahannya. Lafal ayat ini sebagai hal dari domir yang terkandung di dalam lafal Iqra. 4. Yang mengajarkan manusia menulis dengan kalam. Orang pertama yang menulis dengan memakai kalam atau pena
ialah Nabi Idris alaihi salam. Dia mengajarkan kepada manusia atau jenis manusia apa yang tidak diketahuinya, yaitu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah, menulis dan berkreasi serta hal-hal lainnya. Kata Iqra, ya, artinya baca, itu adalah lambang ilmu pengetahuan. Sedangkan Bismi Rabbik artinya dengan nama Tuhanmu sebagai lambang agama. Jadi Islam agama yang bermuatan ilmu pengetahuan dan ajaran agama monoteisme, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan, satu Tuhan. Islam sebuah solusi bagi kehidupan umat manusia karena antara ilmu pengetahuan dan agama sejalan. Agama tanpa ilmu pengetahuan memperbodoh umat. Ilmu pengetahuan tanpa agama juga menyesatkan umat. Adakah zaman di mana ilmu pengetahuan berkembang tanpa agama? Dan adakah zaman agama berkembang tanpa ilmu pengetahuan? Mari kita simak jawabannya. Yang pertama, zaman di mana ilmu pengetahuan berkembang tanpa agama. Pada 6 abad sebelum Masehi, di Eropa berkembang ilmu filsafat yang melahirkan dasar ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Ya. Kemudian siapakah ahli-ahli filsafat itu? Yang pertama adalah filsuf Thales. Ini kita ambil singkat Pak ya, kalau bukunya terlalu panjang. Tanggal 29 Mei tahun 585 sebelum Masehi itu terjadi gerhana matahari. Ya, pada waktu orang tidak mengerti dan bahkan banyak mitos yang menghubungkan dengan kehidupan manusia. Thales dengan tepat menguraikan bagaimana terjadinya gerhana matahari. Ia mengatakan matahari sejajar dengan bulan dan bumi. Ini manusia pertama yang membuat teori tentang gerhana. Ya. Nah kemudian Thales juga mengatakan air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Maksudnya bahwa segala yang hidup di muka bumi ini tidak dilepas dari masalah air. Nah, ini. Selanjutnya, Thales juga berfilsafat dengan menggunakan kalimat pertanyaan, sehingga orang penasaran untuk memberikan jawaban atau mencari jawaban sendiri-sendiri. Ya. Adapun pertanyaannya, bagaimana terbentuknya alam semesta? Dari pertanyaan ini, para ahli filsafat banyak yang keliru memberikan jawaban. Di antaranya, alam semesta terbentuk dari air, kata seorang filsuf Thales. 2, material pembentuk alam semesta adalah atom. Ini filsuf Demokritus yang berpendapat. Kemudian di awal abad ke-20 masih banyak berlangsung munculnya teori-teori tentang terbentuknya alam semesta. Ketika para filsuf itu menggunakan akal pikiran dengan secara murni, kemudian membaca tentang alam, ya, ini banyak ditemukan ya di dalam Al-Quran itu sejajar. Ketika manusia itu dengan akal pikirannya, dengan murni membaca alam semesta. Tapi ketika dia berpikir melenceng dari pemikiran yang murni, maka itulah yang melahirkan kesesatan bagi umat manusia. Ya. Di antaranya tentang tadi gerhana matahari.
Ya. Allah berfirman, "As-samsu wal qamaru bihusban." Matahari dan bulan menurut perhitungan, maksudnya keduanya beredar menurut perhitungan yang pasti. Nah, kemudian tadi masalah air ya. Di dalam Al-Qur'an surat 21 surat Al-Anbiya ya, ayat 30, maksudnya surat ke-21 ya. Itu yang artinya, apakah tidak melihat orang-orang yang kafir itu bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu merupakan satu yang padu. Jadi teori-teori tadi yang mengatakan alam dari air, alam dari atom itu ditepis dengan Al-Qur'an ya. Jadi bahwa bumi dan langit dulu adalah menyatu. Kemudian Allah memisahkannya ya. Kami jadikan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis pula. Kemudian langit itu dibuka sehingga dapat menurunkan hujan yang sebelumnya tidak dapat menurunkan hujan. Kami buka pula bumi itu sehingga dapat menumbuhkan tumbuhan yang sebelumnya tidak dapat menumbuhkannya. Dan daripada air kami jadikan, maksudnya air yang turun dari langit dan yang keluar dari mata air di bumi ya. Nah, segala sesuatu yang hidup, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya, maksudnya airlah yang penyebab dari kehidupannya. Nah, cuman sayangnya para filsuf ini tidak menyentuh keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Maka di sini dikatakan, maka mengapakah mereka tidak juga beriman ya. Pada zaman itu jauh sebelumnya 3.600 tahun sebelum Masehi itu sudah ada ya ajaran tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Andaikan para filsuf itu bergeser ke kanan sedikit ya, paham teologi di Timur Tengah, sempurnalah mereka ya, menjadi orang yang ahli surga kalau mereka beriman kepada Allah. Nah, ini. Kemudian lihat pula surat Quran surat As-Sajdah ayat 4. Saya bacakan artinya saja. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Jadi 6 hari di sini para ahli tafsir mengatakan dimulai dari hari Ahad sampai dengan hari Jumat, penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia berkuasa di atas arasy. Nah, kata arasy menurut terminologi bahasa artinya singgasana seorang raja. Maksudnya kekuasaan yang layak bagi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi kalian, hai orang-orang kafir ya, terutama ini kafir di Mekah ya, selain daripadanya, yakni selainnya seorang penolong pun. Lafal min waliyin adalah isim daripada ma zaidah, hanya ditambahi dengan huruf min pada permulaannya, maka yang dimaksud ialah tiada seorang penolong pun ya. Dan tidak pula seorang pemberi manfaat yang dapat menolak azab Allah dari diri kalian. Maka apakah kalian tidak memperhatikan hal ini yang oleh karenanya kalian mau beriman ya. Kemudian masih filsuf Thales menghitung dengan tepat ketinggian piramida Mesir tanpa mengukur dari bawah sampai ke atas. Cukup Thales memperhatikan bayangan piramida. Nah, ini kalau dalam kepanduan kita dulu diajarkan seperti ini ya. Jadi untuk mengukur ketinggian satu benda itu cukup mengukur bayangannya saja ya. Cukup mengukur bayangannya. Itu nanti akan ketemu dengan sama ya tingginya. Kemudian filsuf Thales telah merubah atau menggeser
pemikiran dari mitosentris ke logosentris. Apa itu mitosentris? Mitosentris yang dianut bangsa Yunani, yang segala sesuatu peristiwa alam dihubungkan dewa-dewa. Nah, contohnya ketika terjadi gempa bumi dikatakan bahwa dewa Zeus sedang marah. Kalau dalam agama Hindu itu dewa Siwa, ya. Jadi ketika dunia ini dilanda malapetaka, dewa Siwa sedang marah, dewa perusak. Itu paham-paham di luar kita. Nah, logosentris yaitu berpikir logika tentang peristiwa alam. Dan orang-orang barat lebih menyukai perubahan pemikiran yang dibawa oleh Thales ketimbang cerita-cerita dongeng dari para dewa Yunani. Ya. Inilah nanti yang menggerakkan bangsa Eropa mudah untuk menganut agama Kristen. Ya. Kemudian pemikiran para filsuf yang lain setelah Thales, antara lain filsuf Pitagoras yang menemukan hukum Pitagoras bahwa segitiga siku-siku yaitu sisi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini sampai sekarang pun kalau kita bukan ahli matematik, sulit untuk menerima filosofi seperti ini, ya. Dan segala sesuatu di muka bumi ini dapat dihitung dengan angka-angka. Nah, itu filsuf Pitagoras. Filsuf Aristoteles, apabila manusia mati, maka jiwanya ikut mati. Ya. Sebab antara raga dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Kalau dalam Islam tidak seperti ini kan. Yang mati adalah raganya, jiwanya tetap hidup. Kemudian filsuf Plato, apabila manusia mati maka jiwanya tidak mati, sebab jiwa berasal dari alam ide yang sifatnya kekal. Ya. Ini sedikit benar, tapi tidak mengatakan bahwa Tuhanlah pencipta daripada ruh itu. Dia hanya mengatakan dari alam ide. Alam ide itu alam pemikiran, ya. Kemudian filsuf Sokrates mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya, maka kebenaran itu bukan dari diri sendiri, melainkan telah diujikan dengan tanya jawab. Tanya jawab dengan orang kedua, dalam tanya jawab bukan sebagai lawan, tetapi sebagai teman yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. Nah, inilah nanti lahirlah agama-agama fil ardi, ya, karena apa? Kebenaran berdasarkan pemikiran, ya. Nah, ini. Itulah tadi zaman di mana ilmu pengetahuan berkembang tanpa agama. Sekarang zaman di mana agama berkembang tanpa ilmu pengetahuan. Jadi sebaliknya. Setelah 6 abad sebelum Masehi, kemudian pada abad ke-1 Masehi lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Kelahiran Nabi Isa abad ke-1 sampai abad ke-6 Masehi, perhatian masyarakat dunia beralih ke agama samawi yang dibawa Nabi Isa alaihi wasallam. Dan pada zaman ini merosotnya ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Dan menguatnya peran penguasa yang berkolaborasi dengan pihak gereja. Mereka mengakui sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tidak ada tokoh filsuf dan ilmu pengetahuan yang muncul pada saat itu. Yang ada penguasa wilayah atau negara yang otoriter, di mana orang tidak berani mengkaji ilmu pengetahuan karena malapetaka baginya apabila jika hasil pemikirannya bertentangan dengan pendapat penguasa istana atau gereja, maka dia akan dihukum mati. 600 tahun kemudian Eropa memasuki zaman kebodohan, Middle Age, ya, atau zaman kegelapan. Akibat ilmu pengetahuan dan filsafat tidak berkembang.
Dari dua zaman ini membuktikan bahwa agama tanpa ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan tanpa agama menjadi masalah besar dalam kehidupan manusia di belahan dunia manapun. Lahirlah periode ketiga, yaitu 6 abad berikutnya. Memasuki abad ke-6 lahirlah Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu yang pertama Iqra menjadi starting point ilmu pengetahuan dan Bismi Rabbik sebagai start teologi ketuhanan yang Maha Esa, memadukan dua zaman, yaitu zaman ilmu pengetahuan dan zaman keagamaan. Islam yang memfasilitasi dasar-dasar ilmu pengetahuan modern dan keimanan yang membenarkan agama dan kenabian atau kerasulan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, semua itu terangkum di dalam agama Islam. Berbagai macam ilmu pengetahuan di dalam Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tidak hanya melahirkan ahli-ahli Islam dengan berbagai aspeknya, ilmu filsafat pun berkembang sehingga lahirlah filsuf Islam. Ada ahli kedokteran Islam, ada ahli matematika, ada ahli ilmu falak, ada ahli ekonomi, ada ahli hukum Islam, politik, masalah sosial, sampai kepada hukum dalam peperangan. Yang hukum peperangan ini tidak dimiliki oleh agama dan golongan manusia lain yang melakukan kebiadaban dalam peperangan. Ya. Seperti Yahudi, ya, melakukan pembantaian terhadap bangsa Palestina. Kemudian Belanda dalam Perang Aceh melakukan pembantaian semua penduduk dalam satu desa, tidak tersisakan satu nyawa pun, baik anak-anak maupun kaum jompo, apalagi orang dewasa laki-laki maupun perempuan. Kemajuan Islam terus mengalami perkembangan sampai abad ke-12. Yaitu 600 tahun kemudian memasuki abad ke-13, peranan Islam dalam dunia internasional mengalami penurunan, ditandai dengan memudarnya kekuatan di berbagai wilayah, baik itu kerajaan Islam, dan ini periode 600 tahun keempat ditandai dengan kebangkitan Eropa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi, tetapi melupakan agama sebagai pembimbing. Mereka mengambil kekayaan intelektual Islam tetapi meninggalkan agama. 600 tahun kemudian abad ke-19 dan memasuki abad ke-20, sains dan teknologi yang dikembangkan tanpa agama telah memakan korban, yaitu ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang di masing-masing negara Eropa, ternyata digunakan untuk menindas bangsa lain, baik di antara bangsa Eropa sendiri maupun terhadap bangsa Asia dan Afrika. Mereka dengan serakah, dengan segala cara meraup keuntungan besar untuk membangun negaranya. Ternyata mereka sia-sia dengan usahanya karena mereka terkena azab, yaitu terjadi perang saudara di kalangan bangsa Eropa, dan puncaknya pada Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Jadi pada dasarnya tidak bisa dipisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, kita lihat perkembangan Islam di Indonesia. Ya. Saya mengambil sedikit saja tentang bagaimana Islam di Indonesia pada saat ini, ya, berdasarkan berita-berita dari media massa atau dari WA yang mungkin orang sebagian menganggap hoak, ada sebagian menganggap serius. Yang pertama adalah kelompok yang menjadi ancaman dan tekanan dan penghancuran Islam di Indonesia. Yang pertama sudah pasti, ya, komunis yang ingin menguasai
Indonesia. Ya, sekarang ini ya telah menguasai satu partai dan memasukkan orang-orangnya yang di lembaga tinggi negara, dan mereka mengacak-acak agama dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dasar negara Pancasila pun sudah mulai diotak-atik ya. Kemudian di Indonesia ini ada aliran Syiah ya. Aliran Syiah kalau aslinya dari sana yaitu adalah boneka Yahudi yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, Islam di Indonesia ini akan dihancurkan lewat aliran Syiah. Kemudian Ahmadiyah ya. Salah satu paham yang menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Karena Ahmadiyah bagaimana tidak dikatakan sesat, karena Ahmadiyah mengangkat nabi sendiri ya, yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu tokoh India. Memang Mirza Ghulam Ahmad ini cerdas, sejak umur 17 tahun sudah hafal Al-Quran. Begitu oleh penjajah Inggris dikirim ke Mekah untuk mendalami ilmu agama Islam, kemudian setelah selesai kembali ke India, diangkat sebagai nabi baru, nabi akhir zaman ya. Dan orang-orang India percaya dengan itu ya, sebagian ya itu. Nah, itu adalah skenario Inggris untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena Inggris ini trauma kalau ngajak perang dengan umat Islam, banyak kalahnya daripada menangnya. Keempat, Yahudi juga ingin menguasai Indonesia ya. Kemudian orang-orang Islam yang munafik ya, ini tidak membentengi Islam, justru akan menghancurkan Islam. Orang-orang yang menghalang-halangi dakwah Islam banyak ya. Segala macam cara untuk menangkap para ulama ya. Ya, mudah-mudahan ulama-ulama yang ditangkap itu kita doakan semoga dalam keadaan sehat ya. Kemudian mudah-mudahan juga tetap semangat dalam berdakwah. Kemudian ada juga golongan politikus dan cendekiawan yang tidak peduli dengan Islam ya. Inilah 7 poin yang merupakan ancaman, tekanan, dan penghancuran Islam. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena di Indonesia ini kekuatan Islam masih ada yang mengawal negara, yang mengawal undang-undang dan peraturan lainnya, seperti organisasi Nahdlatul Ulama ya, kemudian organisasi Muhammadiyah, kemudian pesantren, golongan ulama, mubalik, kiai, ormas Islam, partai Islam, masyarakat Islam yang masih peduli apabila agama diusik oleh orang-orang kafir ya, itu. Nah, kemudian masyarakat Islam peduli apabila agamanya diusik oleh orang kafir. Bagaimana nasib umat Islam Indonesia ketika secara organisasi, secara politik, kekuatan sudah tidak mampu lagi menahan serangan orang-orang kafir? Maka bukan lagi kita berpikir bagaimana mengalahkan mereka, melainkan ketahanan iman secara pribadi sampai titik darah penghabisan. Karena bisa jadi ini adalah ujian terberat umat Islam Indonesia untuk mendapatkan surga di akhirat nanti. Amin. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah semata ya. Dan kesalahan-kesalahan itu datangnya dari saya, dan memang manusia adalah tempatnya salah ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.